dengan menggunakan gula gitu ya. Itu salah satu contoh eh, terkait dengan larutan. Tapi kita akan di sini membahas bagaimana eh, sains ya di balik eh, mekanisme terjadinya larutan. Baik itu kita coba bahas dari sisi eh, molekuler ya, gaya antar molekul. Lalu yang terkait dengan sifat-sifat eh, fisika kimianya ya. Nanti di sini kita akan bahas fokusnya ke sifat kualitatif. Nah, untuk materi hari ini sudah bisa diakses di Leeds. Silahkan di-download ya. Baik, sekarang kita bahas bagaimana eh, mekanisme ya terjadinya larutan. Mungkin sebagaimana kalian pelajari ya, ataupun kalian hadapi di kehidupan kalian. Ketika kalian misalkan membuat larutan gitu ya, Anda masukkan garam misalkan ke dalam air. Lalu kalian aduk-aduk gitu ya. Apa yang terjadi? Kristal dari garam itu lama-kelamaan akan larut. Ya, dia membentuk campuran homogen. Ya, yang kita sebut di sini larutan. Artinya di sini ada dua komponen ya. Yang pertama adalah zat terlarut. Di sini garam. Lalu zat pelarut. Dalam hal ini air. Nah, ketika kalian mengaduk dan mungkin beberapa saat, ya, kalian akan mendapatkan larutan garam yang apa namanya, yang kalau kalian lihat secara visual ya dengan mata telanjang, kalian akan mendapatkan penampakan yang larutan yang jernih, gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita bahas fenomena itu ya dari segi eh, apa yang terjadi saat zat terlarut itu larut sempurna ya dalam suatu ataupun secara homogen dalam suatu pelarut, dalam hal ini air. Sekarang kita bayangkan larutan itu NaCl ya, sebagaimana saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, dia memiliki kristal, eh, dia memiliki struktur ya, penyusunan atomnya itu seperti kristal gitu ya, di mana ada ion positif dan negatif yang dia tersusun gitu ya, secara periodik gitu ya, atau secara teratur gitu ya. Nah, saat misalkan ada molekul air gitu ya, yang dia itu bersentuhan dengan kisi-kisi kristal dari garam NaCl, maka ada gaya tarik-menarik ya di antara eh, zat larut tadi dengan pelarut. Sebentar, ini agak... Nah, sekarang karena ikatan kimia ya dari NaCl itu sebetulnya kan kuat ya, ionik itu kuat, maka eh, yang terjadi ketika air itu datang gitu ya, molekul air itu datang, maka eh, ada gaya antar molekul ya yang terjadi di antara eh, molekul air dan ion-ion garam. Gaya antar molekul yang terjadi antara lain sini ada gaya tarik ion dipol ya, di mana eh, untuk padatan itu larut, garam itu larut, maka gaya tarik ion dipol dari pelarut harus mengatasi atau melebihi gaya tarik penarik yang ada di dalam kisi kristal. Nah, kalau misalkan dia berhasil ya
melebihi itu, maka molekul-molekul air akan mengelilingi ion-ion garam itu, baik itu ion positif maupun negatif. Jadi dia dilingkupi oleh air sehingga garam tadi yang dalam bentuk kristal itu akan bercampur ya, secara sempurna atau membentuk campuran homogen. Kalau misalkan nggak bisa, gitu ya, berarti kan kisi-kisi kristalnya tetap ada di situ ya. Dia tetap membentuk suatu bongkahan. Nah inilah kalau kita mencoba mendalami ya lebih lanjut terkait bagaimana mekanisme pelarutan dalam kasus eh, garam ya yang dilarutkan dalam air gitu ya. Nah dalam kasus pelarutan ya ada semacam teori semacam bukan teori ya tapi semacam ya semacam itulah teori ya semacam teori gitu ya di mana like dissolve like atau yang sejenis melarutkan yang sejenis. Jadi kalau misalkan ada molekul polar, dia akan cenderung larut dalam pelarut polar juga, gitu ya. Kalau ada molekul nonpolar, maka dia akan larut dalam molekul nonpolar juga, gitu ya. Misalkan di sini air, molekul polar, dia akan bisa melarutkan senyawa yang bersifat polar juga, gitu ya. Misalkan amonia atau misalkan cuka, gitu ya. Asam kuat, asam lemah, itu akan larut dalam pelarut polar. Kalau pelarut nonpolar, itu misalkan minyak gitu ya, atau hidrokarbon semacam benzena ya, yang mengandung atom karbon dan hidrogen ya. Maka di sini misalkan minyak, kalau misalkan kita misalkan yang agak yang ini ya, misalkan asam stearat ya, asam stearat itu semacam eh, senyawa lemak gitu ya. Kalau kalian tambahkan di dalam pelarut polar atau air, dia tidak akan larut ya, tidak akan membentuk larutan, tidak akan membentuk campuran homogen. Tapi kalau misalkan asam stearat tadi dilarutkan dalam minyak atau benzena, larut nonpolar, maka dia akan larut. Nah, contoh lain di sini ada amonia ya yang larut sempurna dalam air karena keduanya mampu membentuk ikatan hidrogen ya, semacam tadi ya. Semacam bagaimana air itu bisa melakukan kristal garam. Lalu kasus yang lain di mana NaCl ataupun garam yang HgCl gitu ya dalam benzena atau dalam minyak itu tidak bisa larut ya karena dia berbeda kepolaran ya. Tapi memang kadang ada yang bisa juga ya, bisa juga yang tidak sama, yang tidak sejenis bisa melakukan tapi itu dalam kasus khusus dan kondisi khusus gitu ya. Nah, untuk tema hari ini yang akan kita bahas sebetulnya lebih fokus ke larutan yang merupakan eh, pencampuran antara zat terlarut eh, dalam fase cair atau cairan dan fase dan pelarut dalam fase cairan juga ya. Jadi larutan dalam cairan dalam cairan. Tapi sebetulnya larutan tidak hanya dibatasi oleh cairan dalam cairan. Ada beberapa kasus juga ya, di mana misalkan eh, zat padat itu bisa larut dalam pelarut cairan. Ya. Misalkan contohnya ya tadi ya garam dilarutkan dalam air. Gitu ya. Atau bisa juga zat padat dilarutkan dalam zat padat juga. Gitu.
Dalam hal ini misalkan kuningan ya, seng dalam tembaga. Jadi misalkan ini pada alloy ya, paduan logam ya. Jadi untuk melarutkan padatan dalam padatan biasanya eh, si logam tadi dipanaskan dulu, ya, dipanaskan dulu, begitu dia meleleh ya karena di suhu tinggi, atom-atomnya bercampur secara homogen ketika dia nanti apa namanya menjadi padat kembali setelah didinginkan. Atau pelarutnya gas ya, atau zat pelarutnya padat dilarutkan dalam gas misalkan. Jadi banyak kasus ya, banyak kasus. Misalkan di sini yang lain, kalau misalkan zat pelarutnya cairan gitu ya, itu misalkan pelarutnya gas, maka misalkan itu adalah air dalam nitrogen, gitu ya. Kalau zat pelarutnya gas, misalkan contohnya adalah untuk pelarutnya padat itu hidrogen dalam platina, untuk pelarutnya cair itu soda ya atau air berkarbonasi. Untuk yang pelarutnya gas itu oksigen dalam nitrogen. Misalkan udara yang kita hirup ini ya. Itu adalah larutan ya, tapi dalam fase gas ya. Namun untuk bahasan kita hari ini mungkin kita bakal fokusnya ke zat terlarutnya padatan atau cairan dalam pelarut cairan. Karena memang ini yang paling banyak ya mungkin digunakan dalam eh, eh, reaksi kimia ya, sintesis kimia itu banyak di apa namanya dilaksanakan dalam fase cairan gitu ya. Nah, ketika kita membicarakan jenis larutan ya, ada tiga jenis larutan. Yang pertama adalah larutan tak jenuh. Yang kedua adalah larutan jenuh. Yang ketiga adalah larutan super jenuh. Larutan tak jenuh itu kalau misalkan kita mencoba melarutkan zat padatan ke dalam pelarut cairan yang kita dapatkan setelah kita mencampurnya atau mengaduknya adalah larutan yang secara visual itu bening. Tidak ada sisa zat padat yang kita gunakan. Jadi misalkan di sini ada garam yang dilarutkan dalam 100 gram air pada suhu 100 derajat Celcius yang kita dapatkan larutan jernih. Ya. Lalu ada kasus yang kedua yaitu larutan jenuh, di mana kondisinya itu adalah kalau misalkan zat terlarut itu dapat larut dalam pelarut dalam kondisi yang maksimum. Bagaimana kita mengetahui zat terlarut yang kita gunakan atau yang kita campurkan ke dalam pelarut itu maksimum? Kita bisa melihatnya atau mendeteksinya dengan melihat adanya zat atau kristal ya, padatan yang ada di dalam wadah. Kalau misalkan ada apa namanya ya semacam ini ya, kristal atau gumpalan itu ya, maka kita sebut dia larutan jenuh. Yang berikutnya adalah larutan super jenuh atau super saturated, di mana eh, pada kasus ini kondisinya itu tidak stabil. Artinya di sini tidak stabil sebetulnya kalau misalkan kita membuat misalkan larutan super jenuh, kita mencampurkan semacam kristal gitu ya ke dalam air, dia seakan-akan akan larut gitu ya. Seakan-akan bukan seakan-akan tapi secara visual memang jernih. Seperti ini ya, seperti larutan tak jenuh. Misalkan kita panaskan, panaskan dalam suhu yang tinggi ya, mungkin 100 derajat Celcius.
Lalu setelah dingin ya, setelah dingin kita coba memberikan sedikit saja goyangan. Ya bisa kita sentuh dengan menggunakan jari kita atau bisa kita sentuh dengan eh, apa namanya pengaduk. Ya. Sedikit saja kita sentuh. Maka yang terjadi adalah seperti ini. Dia membentuk semacam kristal-kristal yang putih seperti ini. Ini yang dinamakan larutan super jenuh. Nah, untuk kondisi melarutkan suatu zat padat ya dalam cairan, biasanya kita membutuhkan suhu yang lebih tinggi. Ya. Jadi kalau misalkan kita meningkatkan suhu, yang akan kita capai adalah kelarutan zat terlarut yang lebih tinggi. Jadi misalkan sini ada suatu senyawa ya, asam borat, dia bisa larut dalam air di mana pada suhu 100 derajat 27,6 gram asam borat dalam bentuk padatan itu bisa larut sempurna dalam 100 gram air. Nah, tetapi kalau misalkan kita kurangi saja suhunya, maka kelarutannya akan berkurang. Dan penurunan suhu ini apa namanya akan mengeluarkan eh, kristal ya, yang dinamakan sini prosesnya rekristalisasi. Karena memang sini kelarutannya berkurang. Sehingga pada suhu yang rendah, misalkan di sini kasusnya asam urat ya, 30 derajat Celcius itu dia hanya mampu eh, larut 6,35 gram saja dalam 100 gram air. Gitu. Dibandingkan dengan suhu tinggi ya 100 derajat, 27,6 gram itu bisa larut sempurna. Tapi kalau suhu rendah 30 derajat hanya 6,35. Nah, kadang eh, kondisi yang seperti ini bisa kita gunakan juga untuk memurnikan zat padat. Sehingga kita bisa mengambil padatan kristal tadi ya. Ini kasusnya berbeda ya, bukan membentuk larutan, tapi dia untuk kasus yang lain seperti misalkan untuk memurnikan zat padatan. Karena kita ingin mengambil zat kristal tanpa ada kontaminasi dari zat yang lain gitu ya. Nah, suhu sebagaimana tadi saya sampaikan itu memberikan dampak yang signifikan ya terhadap profil kelarutan banyak senyawa ya. Jadi ada beberapa senyawa yang sangat dipengaruhi ya kelarutannya dalam sini dalam air ya dengan eh, meningkatkan suhu ya. Misalkan yang di sini ya KNO3. Lalu kadang ada senyawa juga yang begitu kita naikkan suhunya tapi dia malah berkurang kelarutannya. Atau ada yang tetap. Nah, ini ada beberapa kasus senyawa seperti itu, tapi pada umumnya eh, kelarutan itu eh, meningkat biasanya, ya. Kebanyakan untuk apa namanya, untuk banyak senyawa. Dalam hal ini padatan ya. Nah, terkait tadi ya terkait dengan zat terlarutnya di sini bukan padatan tapi gas, dia juga bisa membentuk larutan ya, di mana konsentrasi gas dalam cairan sangat bergantung kepada tekanan mekanis. Nah, untuk kasus yang seperti ini ada hukum Henry ya yang bisa kita gunakan untuk mengetahui konsentrasi gas ya, dalam larutan ya, dalam cairan. Di mana hukum Henry ini menyatakan bahwa konsentrasi gas itu sama dengan K dikalikan
P, ya, di mana di sini K adalah konstanta hukum Henry, di mana dia spesifik untuk tiap gas ya. P di sini adalah tekanan parsial gas di atas cairan. Jadi di sini eh, berkebalikan dengan zat padat ya, gas justru menjadi kurang larut seiring meningkatnya suhu. Tapi di sini konsentrasi gas di dalam cairan itu dipengaruhi oleh tekanan parsialnya ya, dibandingkan dengan suhunya. Nah, ini secara ringkas ya terkait dengan larutan, tapi berbeda ya jenis larutannya. Kalau untuk zat terlarutnya padatan dalam eh, zat pelarut cairan, suhu itu sangat berdampak, biasanya naik. Tapi kalau zat terlarutnya gas, di mana zat pelarutnya itu cairan, tekanan parsialnya lebih utama ya, lebih berpengaruh untuk meningkatkan kelarutan gasnya, sebagaimana hukum Henry. Nah, terkait dengan apa namanya, dengan larutan, ya, kita berbicara, kalau berbicara kuantifikasi ya, jumlah zat dalam larutan, maka di sini kita bisa menggunakan konsep ya, molaritas M besar ya, atau molalitas M kecil. Nah, satuan ini, konsep ini ya, satuan ini, molaritas ataupun molalitas, ini kita gunakan untuk menentukan jumlah ya, mol zat terlarut dalam pelarut ya. Nah, untuk molaritas ya M besar, basis pengukurannya adalah volume, biasanya dalam liter, di mana kita bisa mendapatkan satuan molaritas ya dari zat larut dengan membagi massa zat larut dengan volume pelarutnya. Ya. Kalau molalitas M kecil, basis pengukurannya adalah massa kilogram. Jadi untuk mendapatkan molalitas, zat terlarutnya massa ya dibagi dengan massa pelarutnya. Jadi di sini perbedaannya pada pembaginya ya. Kalau molaritas M besar itu total larutan ya. Kalau molalitas M kecil itu massa pelarutnya, apa, pembaginya adalah pelarutnya. Nah, keuntungannya kalau molalitas itu dia tidak dipengaruhi oleh perubahan suhu ya. Tapi kalau molaritas itu dipengaruhi oleh perubahan suhu. Jadi kalau misalkan kalian ingin apa namanya, ingin menimbang ya atau membuat larutan ya. Misalkan saya ingin membuat larutan NaCl ya, molar, 1 molar ya. Maka kalau misalkan saya apa namanya, eh, memanaskannya gitu ya, itu konsentrasinya bisa berubah, tidak 1 molar lagi. Karena apa? Karena volume cairan itu bisa eh, menyusut atau memuai, ya, tergantung suhunya. Tapi kalau molalitas itu relatif stabil ya terhadap perubahan suhu. Jadi kalau misalkan kalian membuat larutan NaCl tadi, kondisinya 1 molar atau 1 mol ya, maka yang yang lebih tahan terhadap suhu adalah yang molalitas ya, yang kecil. Intinya tapinya sebetulnya sama ya, tapi intinya sama ya, kita mencari berapa banyak eh, jumlah mol zat terlarut ya dalam suatu larut ya, atau dalam suatu larutan ya.
Nah, sebelum kita bahas sifat koligatif larutan, mungkin saya akan memberikan semacam contoh soal kali ya untuk apa namanya yang terkait dengan larutan ya supaya lebih eh, paham ya. Nah, ini adalah contoh soalnya. Jadi misalkan di sini kasusnya adalah kita diminta untuk menentukan pelarut mana amonia atau benzena yang lebih mungkin melarutkan masing-masing zat berikutnya. Di sini ada senyawa air ya, ada hidrokarbon, ada garam. Bukan bukan garam tapi AgCl ya. Nah, di sini eh, kita bisa menentukan kelarutannya dalam pelarut yang mana dengan memperhatikan apakah senyawa yang akan dilarutkan ini memiliki polaritas yang sama dengan pelarutnya. Kalau dia pelarutnya sama, maka dia akan kemungkinan besar akan larut. Tapi kalau misalkan pelarutnya tidak sama, dia tidak akan larut ya. Jadi, sebagaimana tadi konsep yang saya sempat singgung, yaitu like dissolve like, ya, yang sejenis akan melarutkan yang sejenis. Ya. Karena ini gaya gaya antar molekul yang ada antara zat larut dan pelarutnya itu lebih kuat dibandingkan gaya antar molekul si zat terlarutnya gitu ya. Untuk contoh soal larutan jenuh mungkin bisa saya skip ya intinya. Intinya kalau misalkan untuk larutan super jenuh ya, itu kondisi awalnya itu dia larutannya jernih ya. Seperti ini, larutannya jernih ya. Tapi kalau misalkan dia disentuh aja dengan atau diberikan stimulasi ya, goyangan, walaupun sedikit saja, dia akan berubah larutan yang tadinya seakan-akan jernih ini, dia akan membentuk kristal-kristal seperti ini. Kita bisa lihat di sini ada pembentukan kristal ya. Dan akhirnya dia akan membentuk seperti ini. Ini adalah larutan super jenuh. Jadi kalau misalkan saya tanyakan kasusnya misalkan ya, larutan super jenuh itu apa? Kalian bisa menentukan larutan super jenuh itu berdasarkan eksperimen ini. Jadi biasanya kita menggunakan suhu yang tinggi ya untuk memanaskannya sehingga kelarutannya tinggi ya. Tapi kalau misalkan dia sudah balik ke suhu normal ya, suhu ruang gitu ya, kita bisa menentukan dia super jenuh atau tidak dengan memberikan eh, sentuhan atau goyangan secara fisik ya. Ini hukum Henry ya, sudah tadi. Nah, oh iya, ini ada yang kelewat ya. Ada yang dinamakan konsep persentase massa. Ada juga yang eh, ada juga istilah mengenai persentase volume. Ya. Persentase massa suatu zat terlarut adalah jumlah gram zat terlarut tepat 100 gram larutan. Jadi kalau misalkan ditanyakan persentase massa, maka kita bisa mendapatkan persentase massa dengan membagi massa zat larut dengan massa total dikalikan 100%. Contohnya, saya ingin membuat larutan garam fisiologis 10%, maka itu artinya adalah 10 gram garam NaCl dalam 100 gram larutan. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan massa airnya juga ya sebagai pelarut, yaitu
100 gram total dikurangi 10 gram NaCl, yaitu 90 gram H2O. Ini adalah persentase massa. Nah, ini adalah contoh-contoh soalnya yang terkait dengan persentase massa ya. Sini misalkan pada contoh soal nomor 1, hitung massa NaCl dalam 46,6 gram larutan garam fisiologis dengan konsentrasi 3% massa ya. Jadi kalau misalkan seperti ini ya, kita masanya dengan menggunakan konsep tadi ya, 3% massa itu artinya 3 gram ya. Di sini garam, zat larutnya apa? Garam ya di sini. Dalam 100 eh, dalam 100 gram larutan ya. Sehingga di sini kita bisa mengalihkan saja ya, berapa massa NaCl-nya gitu ya. Lalu yang nomor 2, jelaskan secara tepat cara menyiapkan 200 gram larutan NaCl 4% massa ya. Jadi misalkan kalian diminta di laboratorium ya, saya meminta buatkan larutan NaCl 4% massa. Maka kalian eh, oh ya, ini di sini masanya 200 gram ya larutan. Maka di sini kalian bisa mencari ya berapa massa NaCl yang dibutuhkan untuk membuat ini. Jadi kalian timbang, kalian hitung dulu ya. 4% ya berarti 4 gram dalam 100 dikalikan dengan 200 ya. Situ kalian bisa ya. Sini apa namanya? 4% ya, sini 4 gram, sini NaCl dibagi 100 gram larutan ya. Kali dengan 200 gram. Ini ya 8 gram ya NaCl. Nah, maka kalian nimbang nih di timbangan 8 gram NaCl ditimbang ya. Lalu eh, kalian butuh zat pelarut ya. Di sini zat pelarutnya adalah air. Berapa air yang kita gunakan, massa air yang kita gunakan? Kalau misalkan total larutannya adalah 200 gram, maka kita kurangi 8 ya. Sehingga di sini 192 gram air ya, yang dibutuhkan. Maka kalau kalian mau eh, mendapatkan 200 gram larutan NaCl 4%, yang kalian lakukan, timbang 8 gram NaCl, lalu ambil atau timbang 192 gram air. Lalu kalian campurkan dalam suatu beker gelas atau wadah. Nah, itu kalian mendapatkan 4%. 4% ya. Kurang lebih seperti itu ya untuk konsentrasi ya zat larut dalam larutan. Kalau ada pertanyaan saya persilakan ya. Berikutnya adalah hitung massa larutan stok 10% yang diperlukan untuk menyiapkan 0,8 kg larutan 4%. Nah, ini juga kurang lebih sama ya, kita gunakan konsep yang sama ya. Yang perlu kalian garis bawahi di sini satuannya beda ya. Sekilogram, maka di sini harus dikonversi dulu ya.
Sehingga di sini eh, 0,8 kilogram larutan itu kita konversi dulu ya. Ini ya. Lalu di sini kita punya larutan stok ya 10%. Artinya eh, kita punya nih 10%. Tapi yang kita mau buat adalah yang 4%. Artinya konsentrasinya lebih rendah nih. Jadi larutan stok itu artinya larutan yang konsentrasinya lebih tinggi. Yang bisa kita gunakan untuk menyiapkan larutan yang konsentrasinya lebih rendah. Dalam hal ini 4%. Nah, maka kita hitung dulu berapa kebutuhan untuk 4%-nya ya. Nah, ini kita butuh eh, 32 gram ya. Nah, lalu kita punya stoknya 10%. Ya, maka di sini kita hitung juga yang 10% ini berapa masanya ya. Hmm, Ini kan 32 gram ya larutannya, zat larutnya. 32 gram berarti di sini atau zat larut ya. Ini dikonversi ya. 100 gram larutan, 10% gram zat terlarutnya. Nah, di sini kita coret gitu ya. Ini kita dapatkan 320 gram larutan. Nah, maka di sini eh, ada 320 gram ya. Dari 10% larutan 10%. Sini 320 gram. Sehingga kita perlu mengencerkannya untuk mendapatkan 32 eh, gram tadi ya. Yang apa namanya yang apa bukan ini 800 gram ya. Ini 320 gram, di sini 800 gram ya. Zat larutnya ini 32 gram tapi salah nih. 32 gram tapi dalam 800 gram ya. 32 gram dalam eh, 800 gram. Nah, berarti di sini kita perlu dari 800 gram larutan ya. 800 gram larutan itu dikurangi dulu ya. 320 gram larutan. Ini adalah 480 gram air yang kita butuhkan gitu ya.
Atau bisa juga kita membuat dengan formula V1M1 sama dengan V2M2. Mana V ini, V1 adalah misalkan di sini stoknya ya. Stoknya berapa gitu ya. eh, Volumenya gitu ya. Atau masanya gitu ya. Jadi bisa bisa volume, bisa massa. M1 ini adalah persentase massanya, misalkan 10%. Sedangkan yang ini 4%. Ini misalkan 800 gram. Gitu ya. Ini kita juga bisa gunakan teknik ini ya untuk mendapatkan berapa massa yang dibutuhkan untuk mengencerkan atau membuat larutan 4% dari 10%. Jadi ya kedua cara ini bisa kita gunakan ya. Lalu berikutnya soal nomor 4 ya. Ini saya hapus dulu ya. Di sini ada kasus di mana seorang perawat membutuhkan 525 gram larutan steril ya, 2% NaCl. Dia memiliki dua larutan stok NaCl 5% dan 0,5% berdasarkan massa. Tapi di sini tidak memiliki air steril. Bagaimana cara ia menyiapkan larutan yang dibutuhkan? Ya, artinya di sini dia ingin membuat ya di sini goalnya adalah 525 gram 2%. Ya. Tapi yang kita punya adalah 5%. Ini yang pertama, ini yang kedua, 0,5%. Jadi kita ingin bagaimana kita mendapatkan yang ini ya, dengan menambahkan atau mencampur ya stok yang pertama dan yang kedua. Nah, kalau kayak gini, ini lumayan kompleks ya. Sini kita bisa menghitungnya dengan apa namanya sistem persamaan linear ataupun secara aljabar ya, seperti biasa ya. Artinya kita memperhitungkan massa masing-masing ya, massa total dan massa zat larutnya. Nah, ini soal yang cukup kompleks. Di sini kita bisa selesaikan itu ya dengan matematis biasa ya sebetulnya. Artinya dengan konsep yang sama di sini 525 gram larutan ya kita konversi dulu 2 gram sini ya NaCl 100 gram larutan. Ini adalah 10,5 gram NaCl. Ini yang dibutuhkan ya. Jadi massa NaCl yang dibutuhkan untuk membuat ini ya, larutan 2% yang massanya 525 gram. Tapi kita perlu mendapatkan dengan mencampur stok yang pertama dan stok yang kedua. Jadi kita di sini selesaikan secara matematis ya. Ini kayaknya nggak muat ya. Oke, sekarang mungkin di sini aja ya. Sini misalkan X adalah massa ya. Dari yang satu ya. Maka untuk yang massa yang dua berarti adalah 525 kurangi X. Kan di sini kita apa namanya kita perlu menjumlahkan ya dari masing-masing itu ya. Di mana di sini massa ya
kita anggap di sini 100% ya. Di sini massa ya dikalikan dengan persentasenya ya di sini 5%, 5%. Atau dengan kata lain di sini adalah 5 gram ya. Ini 5 gram bagi dengan 100 gram ya. Di sini solut ya atau zat larut ya dibagi 100 gram larut. Lalu ditambah ya karena kita perlu mencampur ya. Sini 525 kurangi X sama ya, tapi sini persentasenya 0,5. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Dan ini harus 10,5 gram NaCl. Nah, kalian bisa menyelesaikan ini ya, persamaan ini ya. Jadi kita sekarang tinggal buang satuannya supaya memudahkan. Kita buang. Oke. Nah, ini tinggal kalian selesaikan ya secara matematis ya. Di sini tinggal dikalikan silang situ ya. Dan di sini ya tinggal dihitung saja ya. Ini nanti kurang lebih mungkin saya hapus ya. Ini 0,05 tambah 2,625 ya. Kurangi 0,005 X sama dengan 10,5 ya. Ini kalau misalkan diselesaikan di sini 0,045 X ya, dengan 7,875. Dan sini X adalah 175 ya. Sini X 175 artinya tadi eh, massa ya dari stok yang pertama ya. Jadi 175 gram di sini dari massa yang pertama. Lalu untuk yang kedua adalah 525 kurangi X adalah 350 ya. Gram ini yang kedua ya. Jadi Anda bisa mencampurkan stok yang pertama 175 gram ditambah dengan stok yang kedua 350 gram ya. Untuk mendapatkan larutan stok 2% yang masanya 525 gram. Nah, bagaimana kalau misalkan saya memiliki air steril ya. Jadi tidak perlu dicampurkan. Saya bisa membuatnya dari 5% saja ya. Dari 5% saya encerkan ya atau saya berikan air ya untuk mendapatkan 2%. Itu jauh lebih mudah ya. Tapi ini kasusnya kan tidak memiliki air ya, steril ya atau pelarut ya yang digunakan untuk membuat larutan yang lebih encer atau yang lebih sedikit jumlah zat terlarutnya. Ada pertanyaan? Belum kita lanjut ke contoh soal yang lain. Kalau tidak, saya akan hapus ya. Nah, ini adalah konsep molaritas dan molalitas ya. Kalau tadi kan persentase massa ya, tapi kita juga bisa menggunakan eh, molaritas dan molalitas ya untuk mendefinisikan atau menghitung jumlah mol zat terlarutnya. Nah, di sini molaritas tadi ya jumlah mol zat larut dibagi dengan jumlah eh, liter larutan. Sedangkan molalitas M kecil mol zat larut dibagi dengan massa pelarutnya dalam kilogram. Sebagaimana tadi saya sampaikan, untuk molalitas dia tidak dipengaruhi oleh suhu ya. Sedangkan kalau molaritas itu dia berpengaruh terhadap suhu ya. Nah, di sini misalkan kalian diminta untuk
berapa molaritas larutan yang mengandung 7,5 mol CH2O dalam air yang cukup untuk membentuk 1,5 liter larutan. Jadi kita bagi mol zat terlarutnya CH2O ya dibagi dengan jumlah larutan 1,5 liter, yaitu 5 molar sini. Nah, kalau misalkan saya ganti satuannya, misalkan di sini 1,5 liter, 1,5 liter atau kita ganti ya, jadi 1,5 kilogram pelarut ya. Maka itu kita dapatkan 5 molalitas ya, 5 M kecil ya. Yang perlu dibedakan untuk M kapital dibagi dengan volume ya, volume larutan. Tapi kalau M kecil molalitas dibagi dengan kilogram pelarutnya saja ya. Ini yang perlu digarisbawahi ya. Oke, ini ada contoh soalnya, bisa kalian coba kerjakan ya. Nanti mungkin saya coba bahas ya satu dua soal sini ya. Oke, sekarang kita coba satu soal di sini hitung molalitas dari larutan yang dibuat dengan melarutkan 29,4 gram NaCl dalam 212,7 gram air ya. Dan di sini kita bisa menyelesaikan ya dengan mudah ya, tapi intinya di sini perlu dikonversi dulu ya di sini satuannya ya. Karena kalau molalitas M kecil ya, ini harus kilogram pelarut ya. Sini berarti 212,7 bagi 1000 dulu ya. 0,2127 ya, kilogram. Ya harus kita konversi dulu ya. Nah, lalu setelah itu kita cari jumlah mol dari NaCl-nya. Karena ini dalam gram, maka kita rubah ke mol dulu ya, mol NaCl. Bagaimana kita merubah ke mol? Kita bagi massa ini ya dengan massa relatif ya. Nanti silakan dicari sendiri ya. Ini untuk soal nomor satu. Lalu yang berikutnya mungkin saya langsung skip yang nomor tiga kali ya. Kita coba yang nomor tiga. Hitung jumlah mol zat terlarut dalam larutan 1,37 molalitas yang mengandung 0,2 kilogram pelarut ya. Ini saya hapus dulu ya. Nah, kita diminta untuk mengetahui menghitung jumlah mol zat larut ya, berarti sini N ya. Maka di sini kita bisa menghitungnya dengan melakukan faktor konversi ya, di mana di sini 1,37 ya molalitas ya itu sama dengan 1,37 mol ya, mol dalam 1 kilogram pelarutnya. Jadi di sini karena kita diketahui eh, ada 0,2 kilogram pelarut ya, maka di sini ya, sini kita dapatkan 0,274 mol zat terlarut ya. Ini cukup mudah ya. Sampai sini ada pertanyaan?
Oke, sekarang mungkin kita bahas soal yang kelima ya. Sini ada soal berapakah molalitas larutan yang dibuat dengan mencampurkan larutan 1,21 molal KCl yang mengandung 3,11 mol zat larut dengan larutan 1,89 molalitas KCl yang mengandung 1,18 mol zat terlarut. Ya, ini ada dua ya, ada dua wadah, dua larutan ya dicampur gitu ya. Yang pertama adalah 1,21 molal ya. Yang berikutnya 1,89 molal, di mana masing-masingnya mengandung 3,11 mol solut ya atau zat larut. Di sini 1,18 mol solut. Berapa molalitas larutannya atau campurannya ya di sini? Maka di sini kita bisa menghitungnya ya dengan apa namanya menghitung ya secara keseluruhan ya. Di sini sama-sama KCl ya, sama-sama senyawa yang sama. Berarti kan kita bisa mengetahui jumlah mol total dari KCl-nya, yaitu satu eh, 3,11 mol ditambah 1,18 mol. Ini sama dengan 4,29 mol KCl. Ya, artinya di sini kalau ditambahkan kan dia akan mendapatkan 4,29 mol KCl. Nah, maka sekarang kita perlu mengetahui juga ya berapa pelarut yang ada gitu atau yang apa namanya yang eh, dimiliki oleh masing-masing ini ya. Yang pertama, yang ini stok yang pertama ya, atau wadah yang pertama 3,11 mol solut atau zat larut ya. Ini kita konversi ya menjadi 1 kilogram pelarut 1,21 ya mol ya. Ini sama dengan kalau dikalikan ini adalah 2,57 kilogram pelarut ya. Untuk kasus yang kedua 1,18 mol solut. Kita konversi juga 1 kilogram 1,1 1,89 ya. Yaitu 0,6243. Nah, sehingga kalau misalkan dijumlahkan sini total pelarutnya adalah 3,194 kilogram pelarut. Nah, maka untuk mencari molalitasnya, kita membagi mol total, yaitu 4,29 mol, bagi dengan jumlah kilogram pelarutnya, yaitu 3,9194. Sehingga di sini kita dapatkan 1,34 molalitas ya. Nah, itulah kurang lebih ya contoh soal dari eh, molalitas dan juga molaritas ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Mudah-mudahan bisa dipahami ya atau ingat kembali ya pelajaran di SMA ya. Kalau tidak ada, kita lanjut. Lalu ada konsep yang dinamakan fraksi mol ya, di mana fraksi mol adalah
jumlah mol komponen jumlah mol komponen yang dibagi dengan jumlah total mol dalam suatu larutan. Jadi misalnya di sini misalnya kalau misalkan ada beberapa senyawa itu ya dalam suatu larutan, nah, kita bisa menggunakan fraksi mol, di mana jumlah fraksi mol dari semua komponen itu harus selalu sama dengan satu. Jadi seperti persentase ya, harus 100%. Nah, dalam praksimol, zat terlarut dan pelarut tidak dibedakan. Setiap komponennya diperlakukan sama dan fraksimol tidak ada satuan ya, karena dia membagi jumlah mol dengan jumlah mol. Nah, ini contohnya. Sini ada eh, metil alkohol ya dalam larutan yang terdiri atas 1,46 mol metil alkohol dan 2,19 mol etil alkohol. Jadi dalam larutan ada campuran ya, ada beberapa senyawa. Di sini ada dua senyawa. Nah, kita bisa mendapatkan fraksi mol dari metil alkohol dengan menggunakan fraksi mol. Di mana di sini untuk fraksi mol metil alkohol atau CH3OH kita bisa mendapatkan dengan membagi 1,46 mol dibagi dengan total ya, total mol yang ada dalam larutan yaitu 0,4. Begitu pula kalau misalnya kita diminta untuk mencari eh, fraksi mol dari etil alkohol, yaitu 2,19 dibagi dengan 1,46 ditambah 2,19. 0,6 ya. Jumlahnya harus 1 ya. Nah, ini contoh soal yang lain nanti silahkan dipelajari saja. Nah, sekarang kita masuk ke sifat koligatif ya. Sifat koligatif larutan. Nah, ini tadi konsep molalitas sudah kita bahas ya. Konsep fraksi mol juga sudah kita bahas. Sifat koligatif apa namanya larutan itu berkaitan dengan sifat yang bergantung pada jumlah zat terlarut ya dalam suatu larutan. Yang pertama di sini adalah penurunan tekanan uap ya, delta P ya. Di mana molekul zat cair itu pelarut murni dan larutan itu kadang memiliki perbedaan ya, yaitu penurunan tekanan uap yang disebabkan oleh adanya pengaruh zat terlarut. Nah, semakin banyak zat terlarutnya, tekanan uapnya akan semakin turun. Ini perlu dibedakan ya, apa namanya tekanan uap air yang kemarin kita bahas minggu lalu, yang dia bergantung kepada suhu ya. Tapi di sini lebih bergantung kepada zat terlarutnya, gitu ya. Nah, kenapa semakin banyak zat larut, tekanan uapnya bisa semakin turun. Nah, ini apa namanya ada beberapa alasan ya, di mana salah satunya adalah molekul zat cair itu tidak dapat menguap dari permukaan ya secepat saat zat terlarutnya tidak ada. Nah, keberadaan partikel zat terlarutnya ini secara fisik bisa menghalangi proses apa namanya eh, penguapan ya yang berakibat dari eh, penurunan tekanan uap seperti itu. Dan ini adalah hukum Raoult ya yang terkait dengan penurunan tekanan uap ya atau perhitungan tekanan uap di mana tekanan uap dalam larutan di sini PZ ya, sama dengan fraksi mol dikalikan dengan tekanan uap murni tanpa ada zat terlarutnya. Jadi misalkan kalau kalian menggunakan pelarutnya misalkan air atau sejenisnya atau misalkan alkohol, kalian harus cari tahu dulu tekanan uap murninya itu berapa gitu ya, untuk mendapatkan tekanan uap komponen dalam larutan. Nah, misalkan di sini etil alkohol, ya dia pelarut murni ya,
Dia memiliki tekanan parsial 79,3 ton. Lalu kita tambahkan glukosa. Di sini glukosa berperan sebagai zat terlarutnya. Nah, maka sebagaimana hukum Raoult ini, ketika ditambahkan zat terlarut, ada penurunan tekanan uap yang akan kita amati, ya. Di mana eh, semakin banyak zat larutnya, ya, eh, semakin turun, ya. Lebih lebih apa namanya, lebih signifikan lagi penurunan tekanan uapnya. Nah, di sini em, contohnya fraksi molnya itu turun menjadi 0,8386 misalkan, ya. Sini sehingga tekanan uapnya menjadi 66,5 setelah ditambahkan glukosa. Lalu eh, selain penurunan tekanan uap, ada juga, ya, sifat kualitatif lain adalah penurunan eh, titik beku, ya, titik beku, penurunan titik beku, ya, dan juga kenaikan titik eh, apa namanya, didih. Ini yang sifat kualitatif lain, ya. Sini adalah titik beku, ya, titik beku. Sini adalah titik didih. Nah, pada larutan, sifat koligatif yang kedua adalah penurunan titik beku dan juga kenaikan titik didih. Jadi kalau misalkan ada larutan gitu, ya, lalu kita tambahkan zat larut gitu, ya, maka itu bisa mengakibatkan penurunan titik beku, ya, yang dimana dia melebarkan, ya, rentang suhu, ya. Sini ke arah kiri, ya. Sedangkan ada kenaikan titik didih, yaitu dia ke sebelah kanan. Sehingga di sini ada rentang yang diperluas. Nah, kalau misalkan contoh kasusnya, ya, eh, larutan itu membutuhkan suhu yang lebih dingin untuk membeku, ya, dibandingkan dengan misalkan airnya gitu, ya. Dan juga larutan itu membutuhkan suhu yang lebih panas untuk mendidih dibandingkan dengan pelarut murninya. Jadi kalau misalkan pelarut murninya itu air, 100 eh, apa namanya, titik bekunya adalah 0 derajat. Kalau misalkan air itu kita berikan garam misalkan, ya, itu bisa menurunkan titik bekunya menjadi lebih kecil daripada 0 derajat, lebih rendah daripada 0 derajat. Misalkan ya mungkin sekitar -4 atau minus berapa itu, ya. Dan juga ketika kita menambahkan misalkan zat larut, ya, garam tadi, maka campuran larutan garam tadi itu suhu untuk mendidihnya lebih lebar, ya. Misalkan 101 derajat, ya, bukan bukan 100 derajat, ya, tapi 101 derajat. Nah, konsep seperti ini biasanya digunakan di negara 4 musim, ya. Jadi kalau misalkan ada musim salju, biasanya tuh biasanya tuh kalau di musim salju itu ada semacam apa, ya, kalau musim salju itu kalau misalkan di jalanan, ya, di jalanan, jalan raya gitu, ya, itu biasanya kalau misalkan habis hujan kan itu dikasih, ya, hujan yang dingin tentunya, ya, dikasih garam biasanya, kasih garam supaya apa, supaya si air tadi, ya, itu tidak membentuk kristal es, ya. Makanya dikasih garam supaya dia tetap eh, di jalan raya itu tetap tidak ada tumpukan es atau gumpalan es, karena membutuhkan suhu yang lebih dingin, ya, untuk membeku karena diberikan garam. Itu contoh kasus yang ada di negara 4 musim. Kalau kita, ya, memang nggak pernah kita temui, ya. Tuh.
kasus yang seperti itu ya. Nah, berikutnya ini adalah kurang lebih konsepnya sama ya. Konsepnya sama ya dengan proses pelarutan, di mana sebetulnya eh, proses pelarutan itu sangat bergantung kepada apakah gaya tarik menarik ya antara molekul pelarut dan zat terlarutnya itu lebih besar daripada eh, gaya antar molekul di antara zat terlarutnya itu sendiri ya. Yang efeknya kalau misalkan ditambahkan partikel zat terlarut, maka dia akan mengganggu proses pembentukan kisi kristal yang seperti ini ya. Yang dimana si pelarut ini akan mengelilingi zat terlarutnya atau ion-ion eh, yang larut dalam eh, larutan tadi ya. Nah, untuk perhitungan secara ininya ya, untuk mengetahui berapa sih penurunan titik beku ataupun kenaikan titik didih ya. Sini kita bisa menggunakan formula ya, di mana di sini delta TF ini adalah perubahan suhu ya. Itu sama dengan KF ya, di sini adalah konstanta, ya, konstanta pelarut dikalikan dengan molalitas partikel. Jadi di sini memang sebagaimana sifat koligatif, dia sangat bergantung kepada jumlah zat terlarutnya ya. Di sini contoh-contoh pelarut yang ada ya, dan titik bekunya ya, dan konstanta pelarutnya. Sini misalkan air ya, di sini konstanta pelarutnya 1,86 derajat Celcius per molaritas ya, dan seterusnya ya. Untuk kenaikan titik didih juga sama di sini delta TB adalah kenaikan perubahan ya, atau kenaikan titik didih itu sama ya, KB dikalikan molaritas. Tapi di sini sedikit perbedaan nih konstantanya, konstanta ini ya, konstanta penguapan ya, atau ya penguapan ya, KB ya. Sini sama molaritas, dan dia sangat bergantung kepada jumlah atau konsentrasi partikelnya. Lalu yang berikutnya adalah tekanan osmotik atau P ya. Di mana tekanan osmotik adalah tekanan eksternal yang diperlukan untuk melawan apa namanya pergerakan ya, pergerakan eh, molekul ya dari dari konsentrasi yang rendah ke yang tinggi. Di tekanan osmotik adalah tekanan eksternal yang diperlukan. Jadi biasanya untuk sifat koligatif yang keempat ini terkait dengan eh, tekanan osmotik yang biasanya kita menggunakan membran semi permeable. Nah, mungkin kalau misalkan kalian ingat ya, ada yang dinamakan difusi ya. Jadi kalau misalkan kalian meneteskan ya campuran meneteskan misalkan teh gitu ya, teh 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 manis apa campuran mungkin satu dua tetes teh gitu ya, kalian campurkan ke air itu misalkan ya, maka si konsentrasi apa namanya maka si teh tadi dia akan berdifusi ya, artinya di sini ada pergerakan nih dari konsentrasi yang tinggi, konsentrasi teh yang tinggi menjadi ke yang rendah, sehingga dia akan eh, apa menyesuaikan atau mengalami kesetimbangan, akan merata gitu ya. Nah, kalau osmosis ya, dia sebaliknya ya, pergerakan dari yang konsentrasi yang tinggi ya, eh, yang rendah ke yang tinggi. Misalkan contohnya akar tanaman ya yang menyerap air.
Ini kan konsentrasinya eh, apa namanya eh, berpindah ya dari konsentrasi yang rendah ke yang tinggi. Nah, tapi kalau misalkan ditambahkan ya membran semi permeable ini eh, yang bertugas atau yang berperan ya dalam proses osmosis tadi ya. Jadi di sini membran semi permeable ini adalah semacam filter ya, semacam filter untuk eh, molekul yang ukurannya kecil ya, lebih besar daripada air. Jadi kalau misalkan di sini ada campuran gitu ya, yang dia ada air gitu dan misalkan ada zat larut, maka si membran ini akan menghalangi zat larut atau yang molekulnya lebih besar daripada air gitu ya. Sehingga dia tidak bisa berpindah gitu ya. Jadi di sini molekul pelarutnya atau air ini akan melewati membran ke yang konsentrasi zat yang lebih tinggi ya. Itu adalah osmosis ya. Eh, Reverse osmosis maksudnya ada tekanan yang diberikan ya, yang diberikan. Jadi kalau ada tekanan apa namanya, kalau kita berikan tekanan, maka itu kebalikannya, reverse osmosis. Dan untuk mendapatkan reverse osmosis membutuhkan tekanan osmotik ya, sehingga molekul pelarutnya itu melewati berpindah ya dari konsentrasi yang rendah ke yang tinggi. Ya. Biasanya ini berguna untuk apa namanya proses desalinasi gitu ya, reverse osmosis, pemurnian air ya, pemurnian air, sehingga kita bisa mendapat apa namanya meminum ya air yang konsentrasi mineralnya itu atau yang zat larutnya itu lebih lebih sedikit gitu ya. Jadi kebanyakan air gitu ya. Nah, ini reverse osmosis. Dan kita bisa menghitung tekanan osmotik yang dibutuhkan untuk membalikannya. Ya. Nah, ini untuk menghitung tekanan osmotik ya. Jadi tekanan osmotik ini adalah tekanan eksternal tadi ya yang digunakan untuk melawan ya atau reverse osmosis ya. Di mana di sini V dikalikan volume sama dengan nRT. Kurang lebih mirip dengan gas ideal ya. Tapi di sini yang diperhatikan adalah eh, kita di sini menggunakan molaritas atau M kapital ya, M besar untuk formula ini. Nah, jadi ini adalah ringkasan ya, ringkasan dari sifat koligatif dari larutan. Di situ ada empat. Yang pertama tadi penurunan tekanan uap, lalu yang kedua adalah kenaikan titik didih, yang ketiga adalah penurunan titik buku, dan juga tekanan osmotik ya. Jadi ini adalah sifat koligatif larutan dan semuanya ini sangat bergantung kepada jumlah zat terlarut ya dalam suatu larutan ya. Di sini ada pertanyaan sebelum kita akhiri perkuliahan ini. Jadi pada hari ini kita sudah membahas ya eh, konsep larutan ya dan bagaimana kita menggunakan beberapa formula ya untuk kita menghitung ya jumlah zat terlarut dalam suatu larutan ya. Baik itu kita gunakan konsep molaritas ataupun molalitas atau kita gunakan persentase massa gitu ya. Kita juga bisa gunakan fraksi mol ya. eh Selain itu kita juga sudah bahas tadi sifat koligatif ya. Ada empat yang ini yang harus kalian coba pahami ya. Nah ini di sini di slide yang ini ada beberapa contoh soal yang mungkin kalian bisa apa namanya bisa kalian eh, bisa kalian pelajari ya.
Nah, ini ada contoh soal, satu contoh soal, misalkan di sini tadi ya terkait dengan penurunan tekanan uap dari etil alkohol. Misalkan di sini kita diminta untuk menghitung tekanan uap etil alkohol dalam larutan ya, pada suhu yang sama ya, di mana di sini kita tambahkan nih zat terlarut ya, di sini glukosa ya, sebesar 0,175 dalam 0,95 dalam 0,909 mol alkohol. Nah, kalau kita tambahkan zat larutnya, di sini akan terjadi penurunan tekanan uap ya. Tapi yang kita bisa lakukan adalah untuk menghitung berapa besar penurunan tekanan uapnya, kita harus memperhitungkan fraksi molnya, fraksi mol terlebih dahulu. Yaitu di sini 0,909 dibagi dengan total mol ya. Di sini karena larutan ini campuran antara alkohol dan glukosa, ya maka di sini kita tinggal eh, membaginya ya seperti ini. Lalu untuk mendapatkan tekanan uap alkohol dalam larutan kita tinggal mengalihkan fraksi mol tadi ya. Yaitu di sini tekanan uap adalah 66,5, lalu eh, kita bisa dapatkan penurunan tekanan uapnya dengan mengurangi ya apa namanya 66,5 ini ya 79,3 ini adalah tekanan uap parsial pada suhu tertentu ya. Dikurangin dengan setelah ditambahkan glukosa ya, yaitu 12,8 ton ya. Ini adalah tekanan uap ya, penurunan tekanan uap ya. Contoh soalnya. Lalu ini terkait dengan penurunan titik beku ya. Contoh soalnya bisa kalian pelajari di sini ya. Di sini kita diminta misalkan menghitung titik beku larutan yang mengandung 0,135 mol zat larut non-ionik dalam 2,5 kilogram benzena. Nah, di sini kita perlu mencari tahu dulu molalitasnya ya. Di sini kita bagi mol ini dengan pelarutnya ya, yaitu 0,054 mol. Lalu kita cari konstanta penurunan titik bekunya ya untuk pelarutnya. Di sini benzena kita bisa hitung dari tabel tadi ya, yaitu 5,12 sekian ya. Nah, delta F ini adalah 0,2765. Nah, ini adalah penurunan titik bekunya. Untuk mendapatkan titik beku larutan, maka kita tinggal mengurangi ya. Pelarutnya dikurangi dengan penurunan titik beku ya, karena dia pastinya menambah berkurang ya titik bekunya. Yaitu di sini 5,2 derajat Celcius. Untuk titik didih juga sama, tapi ini kenaikan titik didih ya. Contoh soalnya di sini. Contoh soalnya adalah hitunglah kenaikan titik didih untuk larutan 0,65 molal fruktosa ya, dalam air. Nah, sama ya. Jadi kita menghitung kenaikan titik didih delta TB ya sama dengan KB dikalikan molalitas ya. Ini karena sudah diketahui dengan jelas 0,65 molal, maka tinggal kita mencari konstanta kenaikan titik didihnya, KB-nya ya. Jadi kita harus mencari tahu dulu ya berapa KB-nya untuk pelarut air. Lalu kita hitung delta TB-nya itu kenaikan titik didih yaitu 0,333 ya. Nah, ini adalah tekanan osmotik ya, bisa nanti dipelajari kembali ya. Artinya tekanan osmotik ini harus ada membran semi-permeable ya. Jadi kalau tidak ada maka prosesnya difusi ya kebanyakan ya. Bisa kita gunakan rumus ini ya untuk mendapatkan tekanan osmotik ya.
Jadi tekanan ini tekanan yang digunakan untuk apa namanya, untuk menahan ya, menahan laju osmosis. Nah, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Eh, Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Sebelum kita ada semacam evaluasi ya. Jadi sekarang untuk absensinya, saya akan berikan semacam evaluasi ya, yang bisa kalian kerjakan mungkin dalam waktu 15 menit sampai paling lama mungkin 1 jam kali ya. Saya akan berikan linknya.